Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ajaran Islam dalam konteks kemodernan dan keindonesiaan. Perkenalkan, nama saya Nabila Erdiana, absen saya nomor 48. Perkenalkan, nama saya Noviana Wahyu, absen 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rindola dan saya absen nomor 35. Latar belakang untuk bisa hidup secara eksistensial, agama pun diharapkan memiliki signifikansi moral dan kemanusiaan bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Dalam penampakan dunia yang sangat kompleks ini, peran agama tidak bisa dipandang sebelah mata. Kehidupan yang sangat dinamis ini merupakan realitas yang tidak bisa dihindarkan dan perlu direspon dalam konstruksi pemahaman agama yang dinamis pula. Agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan. Islam yang diakui pemeluknya sebagai agama terakhir dan penutup di rangkaian petunjuk Tuhan untuk membimbing kehidupan manusia, mengeklaim dirinya sebagai agama yang paling sempurna. Nasib agama Islam di zaman modern ini sangat ditentukan sejauh mana kemampuan umat Islam merespon secara tepat tuntutan dan perubahan sejarah yang terjadi di era modern. Modern ini secara teologis, Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah atau transenden. Pada posisi ini, Islam adalah pandangan dunia yang memberikan kacamata pada manusia dalam memahami realitas. Secara sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, realitas sosial, dan kemanusiaan. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. 2. Bagaimana solusi dari mozaik kasus terkait bidang iptek, politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan dalam perspektif Islam. 3. Bagaimana membangun argumen tentang kompatibilitas Islam dan tantangan modernisasi. C. Tujuan masalah. A. Untuk mengetahui bagaimana menghadapi modernisasi Islam. B. Untuk mengetahui solusi dari mozaik kasus terkait bidang iptek, politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan dalam perspektif Islam. C. Untuk mengetahui bagaimana membangun argumen tentang kompatibilitas Islam dan tantangan modernisasi. Tantangan Islam menghadapi modernitas. Kemodernan adalah suatu keadaan yang tidak bisa ditolak kehadirannya. Umat Islam harus menyikapi modernitas tersebut dengan kearifan. Modernitas selalu terkait dengan liberalisme dan hak asasi manusia. Dua hal ini adalah anak kandung modernitas yang tidak bisa ditolak kelahirannya. Makanya ketika seseorang membicarakan tentang modernitas, maka pastilah akan membicarakan tentang liberalisme. Dan di sisi lain juga membicarakan tentang HAM yang secara konseptual dikaitkan dengan Barat yang modern. Dengan demikian, bicara modernitas juga mesti dikaitkan dengan Barat. Liberalisme sebagai bagian dari proyek modernitas tentunya merupakan tantangan yang sangat serius kepada agama, sebab agama dianggap sebagai perwujudan dari tradisionalisme yang momot dengan keterbelakangan, ketertinggalan, dan kemiskinan yang sangat kentara. Begitu kentalnya pemahaman tentang konteks sosial ini, maka teks yang selama ini dianggap penting bahkan seperti ditinggalkan. Jika ada teks yang dianggapnya sudah tidak relevan dengan zaman, maka ada 3 sikap yang menghinggapi umat Islam, yaitu yang pertama, menerima tanpa ada kritisme sedikit pun. Yang kedua, apa yang ada di Barat, itulah yang dilakukannya. Yang ketiga, apa yang datang dari Barat adalah sebuah kebaikan. Barat adalah identik dengan kemajuan dan kehebatan. Jadi, agar menjadi modern, maka harus mengikuti seluruh tradisi yang ada dan datang dari Barat itu sendiri. Pornografi dan porno aksi, narkoba dan tindakan permisi pens yang melanda masyarakat dewasa ini harus ditimpakan kepada pengaruh Barat yang tidak bisa dilawan. Maka tidak ada kata lain yang patut digunakan kecuali lawan. Meskipun tidak imbang perlawanan tersebut, akan tetapi kaum fundamentalis lalu mengembangkan
perlawanan melalui teror dan sebagainya. Kemudian sikap yang diambil oleh sebagian masyarakat lainnya adalah menerima dengan sikap kritis. Ada anggapan bahwa budaya barat yang positif dan ada budaya barat yang negatif. Makanya di dalam tindakan yang diambil adalah dengan mengambil budaya barat yang positif dan membuang budaya barat yang negatif. Handphone adalah produk budaya barat yang lebih banyak positifnya. Dengan HP atau handphone, maka jarak tidak lagi menghalangi orang untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Bisa orang berbicara tentang hal-hal yang santai sampai urusan bisnis internasional dihandle dengan teknologi handphone tersebut. B. Mozaik kasus dan solusi terkait konsep iptek, politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan dalam perspektif Islam. Memahami konsep Islam tentang konsep iptek, politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan dalam perspektif Islam. Ilmu merupakan pengetahuan dalam hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim, ulama atau mujtahid atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan sumber pada wahyu Allah. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan telah disusun dengan baik. 1. Mozaik kasus dan solusi dalam perspektif Islam. Bidang iptek. Era modern didefinisikan sebagai masyarakat digital. Setiap aktivitas manusia akan digerakkan melalui serangkaian teknologi digital. Relasi yang dibangun antara individu adalah relasi pertukaran digital. Contohnya, transaksi perdagangan, komunikasi, maupun transaksi lainnya yang dilakukan dengan media digital, mengakibatkan perubahan sistem sosial yang menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut adalah kemerosotan moral, kenakalan remaja, dan pola interaksi antara manusia yang berubah. Solusi tersebut adalah peran keluarga yang harus menanamkan nilai moral kepada anaknya. Selain peran keluarga, peran sekolah sebagai lembaga pendidikan juga diperlukan untuk mengatasi masalah iptek pada dunia modern ini. Di antaranya adalah sosialisasi terhadap siswa tentang kemajuan iptek. Bidang politik. Dalam modernisasi Islam ini terdapat kasus pada bidang politik. Salah satunya adalah terdapat banyak ulama yang turut andil dalam suatu partai. Mereka turut serta memberikan dukungan terhadap pembangunan struktur politik. Namun, para ulama membela partai politiknya masing-masing sesuai basis keulamaan mereka. Hal tersebut mengakibatkan perpecahan serta akan memperlemah kekuatan Islam sendiri. Dari kasus tersebut dapat diperoleh solusi bahwa Islam harus memegang prinsip persatuan dan kesatuan dalam dakwah ataupun dalam kegiatan berpolitik sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Bidang sosial. Modernisasi sebagai gerakan sosial sesungguhnya bersifat revolusioner. Pada dunia modern saat ini banyak berbagai kasus di bidang sosial. Salah satunya adalah banyak manusia yang terpengaruh oleh budaya negara asing yang menyimpang dengan ajaran Islam dan norma-norma di dalam masyarakat. Misalnya cara berpakaian, gaya hidup, dan pergaulan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah menyaring berbagai pengaruh dari budaya asing dan mengambil nilai-nilai positif dari perubahan sosial tersebut. Bidang ekonomi. Di era modernisasi ini terdapat kasus di bidang ekonomi. Salah satunya adalah perbedaan prinsip dalam kegiatan ekonomi. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya dan mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi tersebut dipergunakan oleh pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan dengan modal seadanya. Pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya atau dengan alat sekecil-kecilnya, dan pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan secara maksimal. Dari perbedaan prinsip tersebut dapat dicari solusinya. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban dengan secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu saja. Bidang pendidikan.
adanya keterbelakangan dan ketertinggalan dunia Muslim dalam sains dan teknologi disebabkan lenyapnya cabang ilmu-ilmu akhliyah dari tradisi keilmuan dan pendidikan Muslim. Ilmu akhliyah mengalami transmisi di dunia Eropa dan selanjutnya mereka kembangkan sehingga mendorong terjadinya pencerahan sehingga menghasilkan renaissance dan revolusi industri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan upaya yaitu menata kembali semua struktur dan yang dikenal sebagai pembaruan pemikiran dan kelembagaan Islam. C. Membangun argumen tentang kompatibilitas Islam dan tantangan modernisasi. Modern mengandung arti maju dan berkemajuan dalam segala aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Modernisasi merupakan proses terjadinya permodernan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui akselerasi pendidikan dan aktualisasi teknologi. Modernisasi telah mengubah wajah dunia dari gosong menjadi bersinar, dari yang lamban menjadi serba cepat, dari yang tradisional menjadi rasional, dari yang primordial menjadi nalar. Terdapat beberapa karakteristik dalam ajaran Islam, yaitu 1. Rasional. Ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan akal dan nalar manusia. 2. Sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada satupun ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. 3. Mengandung kesulitan. Ajaran Islam itu mudah dan masih dalam batas-batas kekuatan kemanusiaan. 4. Tidak mengandung banyak taklif. Ajaran Islam diturunkan Allah kepada Rasulullah secara bertahap. Demikian juga proses pembumiannya di tengah masyarakat pada saat itu juga bertahap. Kesimpulan yang dapat diambil adalah tantangan yang dihadapi oleh Islam yaitu kemodernan, di mana hal tersebut tidak dapat kita tolak kehadirannya. Liberalisme sebagai bagian dari proyek modernitas tentunya merupakan tantangan yang sangat serius kepada agama. Liberalisme kemudian tidak hanya menjadi gaya hidup yang menghinggapi kebanyakan orang yang ingin dianggap modern, akan tetapi juga menjadi pedoman unggul di dalam semua perilakunya. Liberalisme juga memasuki kawasan pemikiran agama. Menghadapi tantangan liberalisme dan modernisasi ini, maka ada 3 sikap yang menghinggapi umat Islam, yaitu menerima tanpa ada kritisisme sedikitpun, tidak ada kebaikan sedikitpun yang datang dari barat. Kemudian sikap yang diambil oleh sebagian masyarakat lainnya adalah menerima dengan sikap kritis. Mozaik kasus dan solusi dalam perspektif Islam itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu bidang politik, bidang iptek, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Terdapat beberapa karakteristik dalam ajaran Islam, yaitu yang pertama, ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan akal dan nalar manusia. Yang kedua, tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, ajaran Islam itu mudah dan masih dalam batas-batas kekuatan manusiaan. Yang keempat, ajaran Islam tidak mengandung banyak taklif atau beban. Yang kelima, ajaran Islam diturunkan Allah kepada Rasulullah secara bertahap. Demikian juga proses pembumiannya di tengah masyarakat pada saat itu juga bertahap. Sekian presentasi dari kelompok 13. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.